Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini kita akan jemput unitnya U-Trans yang kemarin adalah unit pameran Gias 2025. Jadi ada perbedaan apa aja unit ini ketika pameran Gias dan sekarang ketika rilis? Simak videonya sampai selesai. Jadi ini jemput unit U-Trans itu membawa bus satu lagi. Jadi kita nggak cuma satu bus, tapi ada dua bus. Cuman ini belum tahu nih, kita bisa keluar dari sini barengan, konvoy, atau sendiri-sendiri. Karena sekarang sudah sore, kita lihat aja berangkatnya kapan. Nah, jadi U-Trans selain rilis bus yang menggunakan sasis Volvo B11R, ini juga bawa bus U-Trans yang memakai bodi Skylander R22. Jadi konvoy ini antara kakak dan juga adeknya. Ini sekarang bagus banget ya, karena ini aku baru pertama kali ngelihat ketika lampunya semua dinyalakan, ternyata ini di bagian interiornya ada warna merahnya, dan juga di bagian lampu utamanya itu juga ada merahnya. Cakep banget ini. Perpaduan warna merah sama hitam itu emang nggak pernah salah. Dan ini juga sudah di-upgrade untuk bagian lampu utamanya. Jadi ini sudah full LED semuanya. Dan untuk unit U-Trans yang ini, itu agak berbeda dengan unit U-Trans yang lainnya. Ini berwarna hitam full. Spesial dari unit ini adalah ini sudah disetting di bagian mesinnya atau sudah di-tune up ya. Jadi ini enak sekali untuk akselerasi di awalnya. Karena tadi kita sempat naik bus ini siang tadi untuk makan siang, dan aku ngerasain sih tarikan dari bus ini bener-bener enak banget. Penasaran juga bagaimana rasanya bawa bus ini, tapi kita lihat nantilah kita bisa jalan bareng bus ini atau tidak. Oke, jadi sekarang mari kita lihat unit U-Trans yang memakai sasis Volvo B11R. Apa saja bedanya unit ini sama ketika kita bawa untuk pameran Gias 2025? Yang pertama, paling kelihatan dari bagian depan adalah di bagian depan ini ada logo U-Trans-nya. Yang tadinya itu logo Volvo, sekarang dirubah, logo Volvo-nya dicabut dan digantikan dengan logo U-Trans. Kenapa seperti itu? Ya karena U-Trans ini dia ingin jual nggak cuma sasis premiumnya, tapi jual brand U-Trans-nya gitu. Karena kayak tulisan Volvo udah ada juga di kaca kanan dan kirinya, jadi logo di bagian depannya di take out dan digantikan dengan logo U-Trans. Terus juga kalau kita lihat di bagian atas, sekarang ada nickname-nya. Nickname-nya itu adalah Black Phoenix dan juga ada tulisan pariwisatanya. Ya karena bus ini walaupun sasis premium sekali, tapi ini difungsikan untuk sebagai bus pariwisata. Aku sih penasaran banget ya, berapa kira-kira untuk harga sewa dari bus ini. Seperti itu kira-kira untuk di bagian depannya. Mari kita lihat bagian sampingnya. Kita sekarang berada di bagian sampingnya. Jadi untuk bagian samping ini, dari pertama kali kita bawa bus ini pada saat pameran, sepertinya tidak ada perubahan yang berarti ya. Di bagian belakang kacanya itu ada logo ASN dan juga ada logo Volvo yang dicampur dengan logo jangkar gitu. Jadi ini perpaduan logonya antara New Armada, terus juga kapal ya, karena usaha utama dari U-Trans ini adalah bergerak di perkapalan, sama ada tulisan Volvo-nya karena ini menggunakan sasis Volvo. Jadi itu aja sih di bagian samping yang berubah, sisanya tidak ada perubahan, dan ini tetap menggunakan velg aluminium. Karena biasanya kalau dari pameran itu velg aluminiumnya dicopot, tapi karena ini velg aluminiumnya memang miliknya U-Trans, jadi ya tetap terpasang seperti ini. Dan yang luar biasanya dari bus ini adalah, ini kan menggunakan sasis premium yang horsepower-nya sudah besar ya, 450 horsepower. Tapi ini di tune up atau di remap lagi, makanya di situ ada logo ASN, jadi baru semalam di remap. Wah, ini aku penasaran nih. Itu sih yang paling berubah dari bus ini adalah di bagian mesinnya yang sudah di remap. Jadi kayak gimana nanti rasanya ya kita akan coba ketika perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Mari kita lihat di bagian belakangnya. Kemudian di bagian belakangnya yang berubah adalah di kacanya, ya sama seperti di depan. Ini ada tulisan julukannya atau nickname-nya yaitu Black Phoenix, dan di bawahnya ada tulisan pariwisata. Paling di sini ada stiker dari Kementerian Perhubungan. Jadi ini sekarang bus-bus itu pasti ada stiker ini di bagian belakangnya. Kalau untuk di dalam kap mesinnya, wow, bersih sekali karena kemarin setelah kita berangkat ke Gias, tiba di karoseri itu dibersihkan ulang. Kemarin kita dari Gias itu kan di BSD,
Kemudian kenapa harus pulang lagi ke karoseri? Nah, salah satunya adalah membersihkan ulang busnya supaya seperti baru lagi. Ya teman-teman bisa lihat, ini salah satunya di bagian mesin. Mesinnya itu bisa sekinclong ini sekarang. Karena kemarin pas pameran tidak sekinclong ini karena kita sudah perjalanan jauh. Gitu teman-teman, fungsinya bus ketika pameran dikembalikan lagi ke karoseri. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang aku sudah bersama owner dari Yutrans ini ya. Aku mau ajak ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita akhirnya memulai perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Siap. Pak Amri, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kita lagi. Beberapa bulan lalu sempat ngobrol-ngobrol. Udah ada spill-spill sasis tronton waktu itu. Ya. Dan sekarang akhirnya sudah rilis dari karoseri New Armada. Betul. Mantap sekali. Pertanyaannya adalah, ini nanti akan dijual berapa per harinya? Kalau untuk penentuan harganya sih saya belum ini ya, belum tahu ya? pasti. Oke. Untuk ininya, cuman memang sengaja saya sediain tronton ini biar ada variasi lah di dunia pariwisata ini. Biar gitu. makin banyak pilihan mungkin ya, betul. di Yutransnya juga. Ya. Oke. Itu ternyata belum ada harganya, tapi udah ada bayangan belum sih kira-kira dijual berapa? Udah. Udah ada ya? Udah. Oh, oke. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja Instagramnya Yutrans Official ya, biar kita bisa tahu berapa harga sewanya per hari. Ini kan kita rilis sekarang. Udah ada yang nyewa belum? Untuk sekarang di tanggal 24 udah. Tanggal 28 itu Malang. Wow. Terus Malang, habis itu Malang 3 trip. 3 trip? 3 trip. Wow. Itu per 4 hari. Wow. Terus di awal Oktober itu udah ada 3 trip Bali. Wow. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Jadi busnya aja baru rilis sekarang, tapi jadwalnya udah lumayan banyak terisi. Jadi buat teman-teman yang mau cobain sasis tronton dari Yutrans ini, langsung aja hubungi, tag di bio-nya Instagram Yutrans Official. Langsung di booking jauh-jauh hari, karena unit seperti ini karena jarang, yang mau banyak. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu ini kita berangkat sekarang. Siap. Langsung kita berangkat. Oke teman-teman, jadi ini hari selanjutnya. Kita nggak jadi pulang ke Jakarta kemarin karena sudah terlalu malam juga, kurang bagus juga untuk di perjalanan karena semuanya udah pada capek. Jadinya kita memutuskan untuk nginep 1 malam lagi, dan pagi hari ini sekarang baru jam setengah 6 pagi. Ini kita siap-siap untuk berangkat dari karoseri New Armada Magelang menuju ke Jakarta. Bagaimana perjalanannya? Simak video ini sampai selesai karena nanti kita akan mampir ke garasinya PO Pangeran di Pemalang, Jawa Tengah. Oke, mari kita jalan. Kita berangkat dari Magelang. Wah, ini sekitar ya 6 jam 7 jam, tapi kita nanti ada parkir. Nanti kita ada mampir di garasinya PO Pangeran Pemalang. Jadi mungkin sekitar 9 jam lah. Depan bisa. Oh enggak. Oh mau buka ini. Bukan apa sih? Ini. Oh ini. Nggak dapat sih. Kita sekarang sudah ada di perjalanan pulang, dan ini aku merasakan perbedaan dengan pertama kali kita bawa bus ini. Pada saat bus ini dipakai untuk pameran Gias ya, itu di kesenyapannya ini lebih senyap lagi, karena kemarin waktu kita berangkat itu ada sedikit suara dari pintu samping tuh, ada sedikit angin masuk, dan juga ada sedikit suara-suara yang
nggak biasanya, tapi ini sudah diperbaiki semua, jadi ini senyapnya full. Ini teman-teman bisa dengar ya, suara di kanan kiri ada mobil-mobil lewat segala macam tuh nggak kedengeran sama sekali. Juga untuk putaran rodanya ini sama sekali tidak terdengar, padahal ini kita udah di kecepatan 60 km per jam gitu. Dan ini karena kita berangkatnya agak kesiangan ya, karena kemarin kita waktu berangkat pameran itu jam 4:30 pagi, itu masih kosong. Sekarang bisa dilihat tuh depan udah banyak truk-truk, udah banyak anak-anak sekolah yang berangkat, jadi agak struggle lah kita dari Magelang sampai ke gerbang tol Bawen gitu. Ya, ini enaknya kalau pakai sasis Volvo. Jadi di sini kan dia ada mode-modenya ya, ada Eco, ada Power. Nah, ketika di tanjakan yang curam seperti ini, kita bisa ubah modenya dari Eco ke Power. Injak gas sedikit aja dia tuh tenaganya udah keluar semua ketika kita pakai mode yang Power gitu. Ini truk depan tuh kesulitan nanjak. Kalau kita bisa nanjak dengan mudahnya. Tapi ini ya, susahnya nyetir di sini tuh banyak truk-truk yang pelan. Karena emang tanjakannya curam-curam sekali di sini. Tapi dengan bus ini, itu enak sekali. Sama sekali tidak mengeluarkan effort yang berlebih. Nah, lagi-lagi kayak gini. Jadi banyak tiba-tiba motor keluar, angkot keluar. Ya itulah beritanya kalau kita nyetir di sini pagi hari sampai sore hari. Wah, slow. Slow. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Akhirnya sudah mau sampai di Bawen. Jadi dari Pekanbaru ini. Masih terukir armamu, masih kekal waktu bisa
Sini yang menyebalkan nih. Nggak ada tengahnya soalnya. Ini menyiksaku, suku-suku penyiksaku. Oke, sekarang jam setengah 9 pagi, kita mampir dulu ke rest area kilometer 389. Ini di daerah Batang atau Kendal. Jadi ini kita sarapan dulu, karena dari tadi kita berangkat, itu jam berapa tadi? Jam 6 kurang ya, itu belum ada yang sarapan sama sekali. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk sarapan. Dan setelah selesai, kita langsung lanjut jalan lagi ke garasinya Pangeran di Pemalang. Mungkin dari sini sekitar 1 jam lah. Oke, kita makan dulu. Oke, kita sudah selesai makan dan sekarang gantian ini ownernya yang bawa. Wih, jadi pelajarin dulu nih. Nah, jadi karena tadi Bapak Amri ini tidak berani bawa dari Magelang ke jalan tol ya. Siap. Jadi sekarang udah di jalan tol, langsung dibawa sampai Jakarta. Ini bisa sembari nyuci nih. Nganggur ya? Soalnya nggak ngapa-ngapain. Nah, cruise controlnya di sini. Ini on nih. Yang ini on. Ini on. Nanti settingnya ini atas bawah speednya ya. Udah nganggur deh kaki ya, karena dari kemarin aku di bus ini nggak pernah duduk paling belakang. Ini pengen ngerasain gimana rasanya duduk paling belakang ketika busnya jalan. Apakah suara raungan mesinnya itu kedengaran? Yuk, mari kita coba duduk paling belakang. Ya, ketika berhenti sih ini suara raungan mesinnya nggak kedengeran ya. Ini padahal lagi digas nih, tuh. Ya kedengeran sedikit sih. Ini mungkin di RPM sekitar 2000 nih, lagi digas si mesinnya. Nah, jadi memang Skylander R25 ini luar biasa ya untuk kekedapan kabinnya, bahkan di mesinnya aja itu nyaris tidak terdengar suaranya. Nanti kita coba ketika jalan, karena aku jarang sekali ya namanya duduk di belakang ketika naik bus. Lamunan.
Dari garasinya bus Pangeran, ini kita berpindah ke restoran Pringsewu namanya. Jadi ini adalah restoran yang dekat sekali dengan gerbang tol Pemalang dan busnya tuh parkir di sini. Cakep sekali. Jadi enaknya di sini karena parkirannya luas. Jadi 2 bus bisa diparkir miring seperti ini. Keren ya? Bus dengan warna gelap seperti ini tuh emang tidak pernah salah lah. Apalagi ini perpaduan warnanya sama-sama oke banget. Yuk, sekarang kita makan dulu. Lanjut jalan lagi. Jadi kita lanjut balik Cus Jakarta guys. Yoi. Habis makan saatnya tidur siang. Perjalanan dari Pemalang ke Jakarta mungkin sekitar 4 jam ya. Dan sekarang karena ini menuju ke weekend sepertinya akan macet sekali. Jadi ini restorannya berada di depannya Rumah Sakit Umum Siaga Medika. Nah, untuk masuk ke jalan tol kita belok ke kiri. Nih, persis di depannya ya. Kalau ke sana itu ke arah kota Pemalang. Jadi pusat kotanya ada di sana. Nah, cuma sekitar 100 meter di depan itu untuk masuk ke jalan tolnya. Ya, jadi kita sekarang di kilometer 229, kita melakukan pengisian bahan bakar untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya kemarin udah ngisi, cuman sepertinya kurang, dan ini kita ngisinya Dex ya teman-teman, karena belum ada plat nomornya. Ini kenapa Indoren mundur nih? Soalnya bergaulnya sama ini. Oke, jadi tadi tukeran nyetir lagi. Ini aku tadi dari kilometer 62. Baru aja ngelewatin macet yang luar biasa karena ada perbaikan jalan tadi di kilometer 32 atau 30 tadi ya. Nah, ini kita akan lewat jalan tol baru dari Cibitung ke Cilincing yang mahal sekali, tapi itu kosong banget. Nanti kita lihat ya, sekosong apa jalan tolnya dari Cibitung ke Cilincing Tanjung Priok. Ini bentar lagi kita akan keluar dari Cikampek. Tolong ya Pak. Ini baru rilis bang ya? Iya, kok tahu? Iyalah. Oh, mantap ngikutin. Cepet bang. Iya. Udah ya? Udah. Makasih ya. Siap. Kok bisa tahu ya dia? Makasih Bang. Siap. Serius bang. Yo. Nah, enaknya di tol ini tuh adalah sepi sekali. Ini pas sore aja sesepi ini. Bayangin kalau malam, di atas jam 8 malam, ini kosong banget pasti. Hasilnya sih pasti bagus banget, karena sekarang cahayanya bisa lihat ke depan. Wih, bagus banget cahayanya ya. Harusnya hasilnya tuh bagus sekali nanti. Kita tunggu hasil videonya dari Rolling Shoot sekarang.
Oke, alhamdulillah kita sampai juga di garasi Yutrans di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi buat teman-teman yang mau sewa bus Yutrans, terutama bus yang baru aja kita jemput dari Karoseri Jo Armada Magelang, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram Yutrans Official, atau bisa langsung datang ke garasinya di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Unitnya banyak, bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman mau sewanya yang kursi berapa. Dari kursi 30-an sampai kursi 50-an ada semua lengkap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Hai.